Kali ini akan digunakan oleh MBR Delvin, yaitu Hanzo. Aman tapi tetap bisa bermain agresif dengan adanya mode Pinnacle Ninja nantinya ya. Ini sebenarnya kalau early ya, ini bakal cukup susah sih untuk Bigetron Era karena sebenarnya power mereka ada di team fight banget. Tapi kalau laning menghadapi Beatrix, Cloud itu masih lebih unggul ke arah Beatrix ya seharusnya di area early gamenya. Cuman jangan remehkan juga nantinya power dari seorang Fredrin yang efek taunnya, damage-nya itu bakalan terasa. Kalau kombonya berjalan, ini bisa jadi game dari Bigetron. Tapi MBR Delvin di sini mereka punya power pick off yang besar banget dengan adanya Kaja. Satu pemain aja hilang ya dari Bigetron atau mereka bisa nge-trigger ke altarnya, itu bisa aja dibalikin untuk gamenya. Apalagi save dengan adanya Hanzo, dia bisa banget culik siapapun termasuk ke arah seorang Shell yang bakal jadi target utama nantinya. Yes, dan kita akan segera masuk kali ini menuju game yang kedua di match ketiga hari ini. Tapi sebelum itu, Olim Trade is the international partner of PSL Season 7. Unlock the secret of the financial market with Olim Trade and start your epic journey to become a financial legend. Olim Trade is foreign broker licensed by VFSC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yap, terima kasih King Kodok dan Volandir sudah mulai memberikan gangguan meskipun masih gagal ya untuk melakukan penculikan ke area orange buff. Tapi ada satu informasi yang cukup mahal seharusnya nantinya untuk para pemain MBR Delvin lainnya. Little Wanderer sepertinya belum akan diamankan, lebih ke arah save-nya aja. Dan damage ke arah Volandir cukup sakit juga. Beberapa kali kita ngelihat kini sudah mulai bisa menghantarkan damage tersebut. Betul, dan kalau kita melihat kali ini teman-teman dari arah Bigetron Era masih coba untuk bermain dengan cukup damai. Untuk kali ini tidak ada terlalu agresif. MBR yang justru akan jauh lebih cepat dari segi rotasi di pagi harinya. Dan aku nggak menyangka hal ini bisa terjadi. Tapi ini masih 1 menit pertama lah. Ya kita tahu ya 1 menit pertama masih belum ada yang memang bisa terlalu diulik cukup banyak. Tarik 2 anggota bakal dikejar, ada seorang rival di sana. 1 flicker dari seorang Shine, harus coba di pop up. Datang Pinnacle Ninja dari seorang Seth, langsung berfokus ke seorang Vivian. Tapi Vivian masih ada heal, dan justru Seth yang harus tebang. First blood didapatkan kali ini oleh Bigetron Era. Dan justru memang ada pembalasan, tapi tetap saja salah perhitungan nampaknya. Romer untuk perjangkut sih mahal banget harganya ya. Damage-nya ternyata kerasa banget sekarang dari seorang Cidi yang lagi-lagi fokus ke arah damage. Fumi Eko pun bisa mengusir Violet sampai ke area belakang dari outer turretnya Cini. Masuki ke arah level yang keempat akan semakin berbahaya lagi nantinya dari segi defensif yang dia miliki. Turtle pun sudah mulai diganggu lagi oleh Bigetron Era, kembali bermain dengan sangat amat cepat. Lihat damage yang sudah bisa diberikan oleh seorang Vival. Apalagi kalau misalnya nanti dia bisa berikan efek sound yang terasa tertarik sudah dipajak cuma karena seorang Cini, tapi masih ada penalty zone yang akan langsung dibuka ke lantai. Bahkan seorang Cini masih bisa selamat dan Binder Fury double kill di tangan seorang Fumi Eko. Violet mencoba mengganggu area belakang tapi triple kill. Fumi Eko di bawah 3 menit yang pertama, triple kill by Olim Trade. Berhasil didapatkan oleh Fumi Eko yang luar biasa sekali, mendapatkan free di sana. Dan kalian perlu lihat bagaimana penggunaan kill altar dari seorang Cini itu dibuka tepat waktu pada saat sebuah recharge skill dari arah MBR Delvin keluar. Dan itu tidak ada waktu sama sekali untuk teman-teman MBR bisa mundur karena udah terlanjur tempur, udah terlanjur berperang. Dan di sana kita melihat ada penalty zone yang benar-benar cantik di ruang yang tidak terlalu besar. Dikumpulin jadi satu, di follow up sama seorang Vivian, nempel semua itu. Kalau tadi ada seorang Child Blazing Duet, nyaman betul itu. Betul. Tapi tanpa ada blessing duet pun kita melihat triple kill loh yang diamankan seorang Fumi Eko. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari MBR Delvin juga. Power pick off mereka besar. Tadi kita udah ngelihat Kaja berhasil narik ke arah seorang Cini, tapi bukan menjadi keputusan yang baik ketika mereka paksain, ketika mereka coba untuk ngelanjutin lagi damage-nya. Meskipun oke lah kita ngelihat adanya Violet yang sama-sama strong juga ya di area XP-nya, tapi tanpa adanya damage-nya batuan, itu jadinya menjadi sebuah kesulitan untuk menghadapi team fight yang begitu cepat didatangkan oleh Bigetron Era. Betul, jadi MBR harus mencari solusi kali ini bagaimana mereka bisa melepaskan ikatan terhadap mereka dari combo-wombo Bigetron Era yang cukup mengerikan gitu. Apalagi nanti kalau ada objektif ya, kontes objektif ini udah repot banget sih. Kalian bisa lihat yang mau zoning sekarang boleh dipilih lah. Mau siapa duluan? Mau Fumi duluan yang maju penalty zone, oke, itu bakal bikin mundur
Ya kan kalau emang nanti gagal zoning yang dilakukan oleh Fumi Eko atau mungkin dari Vivian, masih ada juga Call Altar Iya, yang Call bisa ngeriset mereka semua gitu kan. Agak susah sih ya untuk sekarang, tapi bukan menutup kemungkinan buat MBR Delvin. Karena kita juga masih menunggu untuk seorang save-nya bisa ngasih damage yang lebih besar. Tadi di early udah sempat lihat bagaimana Pinnacle Ninja-nya dikeluarkan pada akhirnya ke arah para pemain dari Bigetron. Tapi karena posisinya yang nggak terlalu bagus, telat untuk menarik dari ultimate-nya, ngebuat akhirnya save yang justru harus ditumbangkan. Ya, dan sebentar lagi kita akan segera memasuki kembali ke Betul. dalam Land Outdown. Iya. Lihat lagi permainan antara kedua belah tim. Saya lagi mendengar Raurus yang ternyata cukup seru juga gitu ya. Kita akan lihat terlebih dahulu kali ini masuk lagi ke dalam Land of Dawn sudah siap dari kedua tim. Semoga lancar-lancar aja, tidak ada kendala di luar game itu sendiri. Semoga bisa bermain dengan maksimal di antara kedua tim. Let's go. Kita masih melihat Valanir yang coba untuk mendapatkan Little Wanderer untuk seorang save. Save sebenarnya bisa bermain dengan cukup bagus jika memang momentum Pinnacle Ninja-nya masuk dengan cukup tepat. Karena menurutku tidak ada yang bisa terlalu mengejar ke arah seorang save ke lini belakangnya, dan itu menjadi kesempatan bagaimana save bisa memaksimalkan Pinnacle Ninja yang sekarang akan coba dibuka terlebih dahulu mencari mangsa. Masuk di sana Devastator. Belum ada lanjutan, namun Valanir juga akan ditabrak sama seorang Vivian. Minuman Fury dibalas dengan penggunaan Brilliant Orb yang cukup cakep dari seorang Shine kali ini, namun Violet tergeprek di sana. Balance Star pun coba untuk menghindar, tidak bisa, tapi masih berhasil selamat pada akhirnya. Ya, lumayan banyak resource yang dikeluarkan, tapi masih worth it sih karena Violet pada akhirnya harus langsung mundur terlebih dahulu, ngebuat space untuk Fumi Eko. Bebas banget di area bottom lane dapetin gold yang banyak. Save bakal coba untuk masuk lagi ke arah Rachel, bakal menjadi target utama tapi dihalangi oleh 3 pemain lainnya. Ini 3 combo yang luar biasa ya. Bisa memang adanya Kini, Vivian, dan juga seorang Vival. Siapa yang bisa menembus ke area belakang dengan 3 hero seperti ini? Kalaupun ada damage yang masuk, masih ada Call Altar lagi. Jadi sekarang untuk perebutan turtle, MBR Delvin kayaknya nggak bisa paksain, mereka harus coba tuker. Shell kah yang bakal jadi target berikutnya? Kalau kalian bisa dapetin dengan adanya Divine Judgment, ini bakal bagus banget. Cuma masalahnya adalah dia nggak punya flicker, dia nggak bisa ngasih efek kejut karena Rachel yang bisa aja langsung ngebuka battle mirroring image. Sekarang Save berhasil merebut karena turtle slide by Howard untuk MBR Delvin. Nice retry dari seorang Save pada saat penggunaan Devastator, tidak bisa dihit juga dengan penggunaan Energy Eruption. Maka dari itu Vival tadi mau tidak mau harus beradu retry yang ternyata tetap diamankan oleh Save. But it's okay, Bigetron Era tidak kehilangan apapun kali ini, masih keunggulan di tangan mereka. Brilliant Orb, mereka coba depan up, tidak tertarik di tangan seorang Cini yang kalau aku lihat Shine benar-benar coba untuk bermain safe kali ini supaya tidak bisa atau tidak mudah untuk terculik. Nah, Devastator bakal coba dibuka lagi, mendapatkan purple nampaknya menjadi objektif terlebih dahulu yang kali ini berhasil didapetin, namun Valanir akan coba diincar. Ada flicker seorang Mumeko dengan mudah penalti zone-nya, tertangkap Valanir, tidak akan bisa kemana-mana. Kalau emang Save bisa dapetin purple ya kita bakal balas skill. Wah itu agresif banget sih dari Bigetron Era. Oke, performa ditukar dengan eliminasi. Harusnya masih lebih mahal karena eliminasi sih untuk sekarang, karena nggak cuma eliminasi yang berhasil mereka dapetin, mereka juga bisa dapetin karena outer turret ditukar langsung. Pergerakan yang benar-benar bagus banget dari seorang Save. Sekarang makro gameplay yang akan mereka maksimalkan, dan mereka bakal coba incer ke arah Fumi Eko-nya. Cukup tanky sebenarnya untuk seorang Fumi dengan aneh conclusive blast, dia bakal bisa ngasih damage yang lebih kerasa lagi. Lihat, Violet bakal bisa langsung meltdown, tapi hati di darkening, dan seterusnya dia udah mulai menyalahkan Fumi Eko. Harus bisa terus shutdown oleh seorang Violet, tapi di sisi lain kita melihat juga Call Altar yang langsung dibuka oleh seorang Jadi membuat pada akhirnya efek tahun karena Valanir dia bakal langsung dipasangkan lagi oleh seorang Vival. Hati-hati Save, udah mulai mereka juga ke bagian belakang, nggak ada lagi Call Altar dari seorang Jadi, dan tumbang sudah beberapa pemain dari Bigetron Era, dan bahkan Resiliency masih bisa menyicil damage ke arah seorang Shell. 2 tukar 1. Akhirnya ada perlawanan yang coba dilakukan sama MBR untuk di game yang kedua. Mereka berhasil menumbangkan 2 punggawa dari Bigetron Era yang memang sedikit offside dan coba untuk mereka hajar. Save bisa masuk ke belakang, namun kalau kita lihat dari seorang Violet kali ini akan mengejar ke arah seorang Cini. Masih ada Valence Starbun, belum bisa mendapatkan apapun. Justru blessing dari seorang Chel bakal coba dibuka, tapi datang dari seorang Save kali ini. Lagi dan lagi Demon Thorn yang cukup ngeselin, itu bisa membuat siapapun terkena knock up. Di sisi atas Fascinency akan mendapatkan free hit terhadap 1
outer turret yang akan didapatkan untuk di area top lane. Ya ini MBR Delvin yang kita tunggu-tunggu juga ya. Bagaimana caranya pada akhirnya mereka dapetin objektif yang cukup banyak. Beberapa outer turret sudah mereka amankan, 2 outer turret tepatnya. Blade of Fever juga di tangan Fancy Nancy. Tapi sayangnya dari Bigeton Era lagi-lagi sudah melakukan pertukaran ke bagian bottom lane-nya. Kondisi sekarang adil, beda di arah 500 gold nggak akan memberikan pengaruh apapun. Tapi yang menjadi pengaruh besarnya adalah kali ini perebutan turtle yang akan segera dilakukan. Seth udah ready juga pastinya untuk bisa melakukan penculikan. Tapi kali ini sepertinya bukan menjadi sebuah prioritas karena turtle-nya mau nggak mau sudah terlanjur tersecure. Dan Vivian Polikar mengejutkan langsung karena serang Fahadi dan di follow dengan damage yang bisa masuk dari Chini dan dari Bumi Eko. Meskipun pada akhirnya di sisi lain kita melihat rivalnya yang harus ditumbangkan. Tertebak gak tuh dari seorang Vivian tiba-tiba gerak ke belakang kayak begitu. Valanir juga terkejut itu, aku yakin. Tiba-tiba langsung menghajar seorang Valanir. Tapi untungnya masih berhasil bisa kabur juga dengan adanya konsil yang tadi sempat digunakan. Vival harus tumbang, MBR mendapatkan keuntungan dari satu kill yang didapatkan. Namun belum usai, ingat kita melihat memang dari tadi tidak ada yang mengganggu pergerakan dari seorang Seth. Masuk ke seorang Chini, damage sakit banget ya montoran di sana. Devastator bakal coba dibuka, ternyata Chini masih bisa bertahan tanpa perlu ada apapun. Tapi Valanir aku kira bakal coba untuk running terlebih dahulu, yang ternyata tidak mau ditarik dan masih bisa untuk mundur, masih bisa untuk melepas keduanya. Tidak mau ada lanjutan yang terlalu berlebihan karena aku yakin MBR sadar mereka udah bisa ngimbangin, tinggal bagaimana Chef mengincar lini belakang dari Bigeton Era saja. Kemudian objektif bisa diamankan jika tidak adanya seorang Chini ataupun seorang Chell yang terpick off nantinya. Tapi Chef coba untuk kontes karya purple buff yang menurutku masih tetap bisa diamankan oleh seorang Vival. Ya karena ada retribution yang mau nggak mau harus di-trigger ya sama seorang Vival pada akhirnya. Karena ke area lain di Vanjas langsung dibuka juga oleh Survivor, tapi Bumi Eko ngebuka penalti zone yang membuat Nancy ngebuka sebuah flicker. Lihat damage yang sudah Chini sudah mulai mendekat. Kali ini Bumi Eko masih di sana dengan Nibiru Passion. Pada akhirnya Nancy akan tetap harus ditumbangkan mid lane-nya. Ini udah dalam ancaman yang besar. Seth bakal coba untuk fokus ke arah objektifnya aja, ngedapetin ke arah turretnya dan nggak peduli apapun yang terjadi asalkan mereka bisa dapat 1 turret tambahan. Betul, bahkan dari MBR kali ini akan coba mendapatkan 1 inner terlebih dahulu. Namun Shine di sisi tengah harus tertangkap bersama dengan seorang Valanir. Lord Camp juga sudah mulai hadir kali ini dan sudah mulai langsung muncul dari Lord yang pertama. Masih ada seorang Vivian yang menerima damage dari Devastator, tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu terasa, hanya ada 1 bar yang terkurang. Ya hanya 1 bar HP aja dan sekarang untuk Lordnya bisa di-meltdown dengan cepat. Nah ini dia, ketika Chell-nya udah punya attack speed, udah punya damage, dia akan mulai mengikuti pola pergerakan pemain Bigeton Era untuk ke arah team fight-nya. Meskipun mereka kehilangan 3 outer turret, tapi ini nggak menutup mereka untuk langsung melakukan gerakan agresif di area top lane. Dan juga disuruh Vival hati-hati, lihat betapa banyak damage yang sudah hilang, sudah Vival untuk kesekian kalinya. Penalti zone langsung dibuka oleh seorang Bumi Eko. Oh, Seth bakal jadi pertukaran seperti untuk sekarang. Shadow berhasil dieksekusi lagi. Bumi Eko udah mendapatkan 6 eliminasi, bahkan di sisi lain ditambahkan lagi 3 pemain hilang, ditukar hanya dengan seorang Vival. Astaga, luar biasa sekali. Dan kita melihat terlebih dahulu dari atomisasi. Benar-benar Bumi Eko sudah masuk ke arah Dreadnought Armor juga kali ini, dimana Dominan S dan juga Bloodlust membuat dirinya jauh lebih sustain untuk masuk. Tapi hati-hati, Nancy masuk ke arah seorang Chell, hampir aja tumbang, tapi untung masih berhasil selamat. Nanti kira saya udah dipegang sama 1 orang Bumi Eko. Ini Bumi Eko bisa bermain lebih agresif lagi nih. Wah ini 6 eliminasi gimana nggak agresif ya kan. Cuma sekarang untuk Lordnya sebenarnya masih bisa di meltdown banget. Meskipun ya harus ada pertukaran ke area inner turret di bagian bottom lane. Gak terlalu berbeda jauh dengan MBR Delvin yang sama-sama udah ngedapetin inner turret juga di area bottom lane di wilayah dari Bigeton Eranya. Violet udah tanky seharusnya untuk saat ini, meskipun dia nge-build juga ke arah Infuriate, nambahin lagi dari segi damage-nya supaya ketika Holy Star dibuka dia bisa ngasih impact yang lebih maksimal lagi. Purple buff sudah mulai diganggu, masih bisa disecure oleh seorang Seth dengan adanya retribution yang ke-trigger. Cukup adil sebenarnya, namun invasi dari Bigeton Era ini masih gak berhenti. Jadi agak repot ya, apalagi dari seorang Chell yang udah mulai nyicil karena Violetnya lihat damage masuk, sakit banget. Dan akhirnya terusir begitu saja. Benar luar biasa ya, tapi kita melihat sendiri dari seorang Seth yang ternyata bakal coba langsung dialin begitu saja. Nancy coba melakukan repositioning, ada Valanir yang tertangkap tapi di area tengah. Chell-nya kali ini coba datang, berhasil mendapatkan seorang Seth, berhasil ditumbangkan. Walaupun diri harus menghilang, tapi blessing duet yang luar biasa
Ada Bumi Eko langsung penalti shot karena dua orang dibalas dengan pukulan di biru passion dari seorang Presidensi yang membuat dari seorang Bumi harus tumbang. Presidensi dapetin free hit tapi tidak akan bisa melakukan pengejaran karena ini kan masih terlalu jauh dan tidak ada yang follow up terhadap seorang Presidensi juga. Ya, nggak boleh terlalu terburu-buru untuk saat ini. Bagaimana damage yang diberikan oleh seorang Presidensinya sudah terlalu sakit. Dan Shell sebenarnya nice play ya untuk menumbangkan ke arah seorang Seth. Bahkan dia masih bisa balik dengan setitik darah HP-nya. Tapi sayangnya memang masih ada damage yang ready dari MBR Delvin menunggu kedatangan dengan Battle Mirroring Image ya. Sekarang udah mulai bergeser lagi, berganti lagi posisinya 180 derajat. MBR Delvin udah mulai menginvasi seluruh sisi maksimal dari Bigetron Era. Jadi untuk sekarang Bigetron harus lebih berhati-hati dalam melakukan pergerakan, terutama Seth yang nanti datangnya nggak diduga-duga. Betul, itu dia. Dan kalau kita melihat ternyata MBR masih bisa memberikan perlawanan walau tadi memang sempat ya tumbangkan dari seorang Seth, tapi sekarang Cininya berhasil coba di take down oleh seorang Seth. Sedikit lagi itu Seth bisa yang datang gitu kan, bisa hadir itu raganya menuju ke arah jiwanya, tapi untung berhasil ditumbangkan dari seorang Cini. Dan kalau kita lihat Valadir tertabrak dua orang. Minion Fury, penalti zone bakal coba di zone, gak bisa-bisa, tapi ada di biru passion coba dibalas, tapi tidak akan bisa bergerak. Violet harus tumbang bersama dengan seorang Valadir. Seth coba datang Devastator di sana, langsung di clear dengan begitu cepat. Mana kalau kita melihat dari seorang Shine juga coba untuk membuka Chaos Assault terlebih dahulu. Kali ini masuk ke seorang Vivian dan masih berhasil beri take down. Ada Presidensi juga. Bumi Eko masih bisa menekan dan Lord Lane by Halo Up juga berhasil didapatkan oleh Vivian. Satu tukar dua yang tumbang ke arah Romer. Vivian sih bukan jadi masalah ya buat Bigetron Era. Dan sekarang mereka juga bisa dapetin ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Wave ini di area top lane bakal langsung di-clear. Tapi kalau kita ngeliat dari segi replaynya, ini benar-benar dari seorang Valadir yang terlalu jauh juga ya, ngebuat akhirnya Minion Fury-nya connect ke arah dua pemain sekaligus. Fascinasi sempat ngasih damage dengan adanya Nibiru dan juga dari seorang Seth. Tapi di sini yang bagus adalah harmonisasi skill dari Bigetron Era. Mereka satu persatu ya, Dinotaur duluan, abis itu ke Altar duluan, tapi sekarang Bumi Eko sepertinya bakal dipulangkan duluan dengan adanya damage yang sakit. Tapi ternyata masih bisa melarikan diri dari seorang Bumi Eko karena ada satu quicker ya yang masih disimpan. Betul, jadi masih aman juga. Dan kita melihat kali ini posisi dari MBR Delvin udah cenderung tidak aman. Mau tidak mau, sebenarnya Seth harus melakukan hal yang sama kembali, yaitu menculik seorang Cininya agar tidak ada ke altar dan tidak merepotkan nantinya. Nah, coba untuk dicari, Cini dikejar begitu saja. Masih ada Devastator, tapi Cel datang langsung membuat dari seorang Seth yang terstun di area belakang. Lord sudah mulai hadir, langsung berfokus terhadap area base saja kali ini karena turret sudah mulai dihancurkan. Blazing Duet, Seth harus tumbang, masih bergerak kawan-kawan dari arah Bigetron Era, bahkan Vivian Minion berhasil dapetin satu ke seorang Valadir, namun tidak ada lanjutan tapi di arah depan Violet pun harus tumbang kali ini. Bumi Eko lagi dan lagi akan memberikan pressure yang cukup dalam. Ada Vival juga yang siap mengangkat seorang Valadir. Cel datang follow up kali ini dan langsung menumbangkan seorang Valadir. Bahkan kalau kita lihat di sisi lain Bumi harus tumbang, tapi area base terbuka dengan cukup lebar. Kemenangan yang kedua oleh